telah menyerah kepada sekutu. Ini menandakan bahwa di Indonesia sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua terutama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Choiru Soleh, mendengar kabar ini melalui radio BBC. Dengar kawan-kawan, berita dari radio BBC London di Bandung mengonfirmasikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ini menandakan bahwa di Indonesia sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua terutama Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Betul itu. Berarti Jepang sudah tidak ada kuasa lagi di negeri kita ini. Kita harus memanfaatkan momen ini. Maka dari itu kawan, kita harus sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kemerdekaan itu akan kita susun dengan tangan bangsa Indonesia sendiri. Tapi jangan sampai proklamasi diproklamirkan oleh PPKI. Karena PPKI adalah bentukan dari Jepang. Dan kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proses kemerdekaan bangsa kita. Mengapa engkau berpikiran dan berpendapat seperti itu, sobat? Jelas sekali kawan, kita tidak mungkin memproklamirkan kemerdekaan melalui PPKI yang jelas-jelas bentukan Jepang. Kita harus berdiri merdeka atas tangan sendiri, mencari benar bahwa kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, kita harus meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Baik, Bung Wikana dan Sultan Syahrir harus segera datang ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan Bung Karno atas perihal ini. Dan saya beserta pemuda lainnya akan menyusun rencana. 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwa Kusuma Sumantri, dan Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Ada maksud apa? Ada maksud apa ini? Saudara-saudara kemarin. Ini kami mendengar dari radio BBC London di Bandung bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Dan kami telah mengadakan rapat kemarin siang. Dan hasilnya adalah seluruh golongan muda sependapat agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kita harus membahas ini dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membahas ini dalam sidang PPKI karena PPKI adalah bentukan Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia haruslah usaha dari tangan rakyat Indonesia, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Kita memang seharusnya membicarakannya pada rapat PPKI. Bagaimanapun juga, PPKI adalah badan yang bertugas untuk mempersiapkan
mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bung. Kita tidak bisa seperti ini terus. Apakah kita mau menunggu lagi untuk janji kemerdekaan yang katanya akan diberikan oleh Jepang? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit. Kita harus bangkit dan memproklamasikan sendiri kemerdekaan bangsa kita. Apakah kita harus menunggu lagi untuk janji manis yang diberikan Jepang? Jepang saja telah kalah dari perang sucinya. Tapi kekuatan yang hanya segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada Jepang. Sakit tuh. Coba bayangkan, coba kau perlihatkan padaku, mana kekuatan yang telah kau perhitungkan itu? Apa tindakanmu jika nanti wanita dan anak-anak, jika terjadi pertumpahan darah? Coba bayangkan, apa tindakanmu jika nanti kita sudah merdeka? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Lalu, jika kita sudah merdeka, bagaimana cara kita untuk tegak dengan kekuatan kita sendiri? Begini, Bung. Akan tetapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang telah ditanggung berabad-abad ini. Inilah waktu yang sangat ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, berikan kami waktu sebentar untuk itu. Baik, kalau begitu, kami mohon diri. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Syahrir, Wikana, Darwis, dan Soleh berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Para pemuda pada menuntut untuk melakukan kemerdekaan Indonesia segera mungkin. Kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkannya dengan matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting adalah kita menghadapi sekutu yang berniat untuk berkuasa kembali di negeri kita. Selain itu, masalah kemerdekaan marilah kita bicarakan dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita harus mengabaikannya saja? Marilah abaikan saja. Lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Bagaimana nanti kalau semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Kita semua sudah sepakat. Baiklah. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 24.00, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpri, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 04.00 tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudanco Singgi. Assalamualaikum. Tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara-saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud untuk menjemput Anda dan Bung Soekarno untuk ikut ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang akan Anda lakukan? Ya, tempat pengasingan. Kami akan membawa bung-bung sekalian ke tempat pengasingan. Dikarenakan kami khawatir adanya pengaruh ancaman bentrok rakyat dengan Jepang yang akan mempengaruhi Bung Karno dan Bung Hatta. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sedini mungkin, Bung. Ini leherku. Seret aku ke pojok sana. Habisi nyawaku sekarang juga. Jangan sampai esok hari. Tunggu. Baiklah, kami akan. Mari, Bung. Mari, Bung. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu
menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa itu baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 08.00 pagi. Apa saudara tahu keberadaan Bung Hatta dan Bung Karno? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah kepadaku, di mana keberadaan mereka. Aku akan menjamin keselamatan mereka sampai kembalinya mereka ke Jakarta. Dan aku akan menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus. Selambat-lambatnya pukul 12.00. Baiklah, Bung. Mari saya antar di tempatnya itu di Rengas Dengklok. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo dan Sudiro ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 23.00, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. 1945, pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita. Kita butuh tempat, Bu. Kita butuh tempat untuk membahasnya. Tapi di mana? Jepang tidak akan mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan malam-malam seperti sekarang ini. Apalagi jika Jepang mengetahui bahwa rencana kita adalah hendak membicarakan mengenai rencana proklamasi kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Saya punya ide. Lebih baik kita meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Bagus. Saya setuju. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda. Di sana sudah menanti BM Dia dan surat kabar Asia Raya, Semaun Bakri dan Jawa Kokokai, Sayuti Malik, Iwa Kusuma Sumantri dan para anggota PPKI. Dan Iwa Kusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tunggu dulu. Bagaimana kita akan masuk dan merumuskan teks proklamasi di rumah seorang Laksamana Jepang? Tenanglah bapak-bapak sekalian. Saya akan menjamin keselamatan semua bapak-bapak di sini. Silakan, mari ikuti saya. Baiklah. Silahkan gunakan ruang makan saya. Saya izin istirahat sebentar. Terima kasih Pak Perwira. Kita makan terlebih dahulu. Ayo makan dulu. Aku sudah lapar. Aku juga sudah lapar. Ini adalah Untuk mempersingkat waktu semuanya. Bagaimana usulan kalian tentang teks? Maaf, saya datang terlambat. tidak apa-apa. Itu tidak masalah, Bu. Hal kecil. Mempersingkat waktu. Bagaimana usulan kalian tentang naskah teks proklamasi? Oh, kalau begitu bisa dibacakan? Baiklah. Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi diambil dari rumusan BPUPKI? Bisa kita tampung dulu. Baiklah, saya setuju. Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia sebaiknya untuk menentukan nasibnya sendiri. Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik. Saya juga setuju. Tapi tunggu dulu. Atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini atas jasa bangsa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Ini yang bagus, Bu. Ini yang sangat bagus, Bu. Kami setuju. Ya, saya sependapat. Lalu, siapa yang menandatangani teks? Tunggu. Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence America?
Bagaimana maksudnya? Bagaimana kalau teks proklamasi itu ditandatangani oleh seluruh hadirin yang hadir pada malam ini? Saya kurang setuju, Bu. Saya tidak setuju. Mengapa Anda tidak setuju? Karena saya tidak setuju jikalau ada yang menandatangani dan anggota PPKI, karena PPKI adalah instansi bentukan Jepang, organisasi bentukan Jepang, dan anggotanya adalah orang-orang yang diangkat oleh Jepang. Dan sedangkan kemerdekaan ini, proklamasi kemerdekaan ini adalah usaha perjuangan daripada kita, rakyat bangsa Indonesia. Lalu siapa yang menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika yang menandatangani teks proklamasi itu Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil dari rakyat Indonesia? Ya, saya sangat setuju. Bagaimana, Saya bersedia. Bagaimana? Baiklah, dengan senang hati. Jika Bung Hatta setuju, maka diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, dan penandatanganan akan dilakukan setelah naskah selesai diketik. Udah. Teks proklamasi diterima oleh Sayuti Melik. Beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Beberapa kata yang diubah yaitu kata tempo menjadi tempo, dan kata Jakarta 17/8/45 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena alasan keamanan, maka dipindah di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, pada pukul 10.00. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Ma, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani Bapak di masa-masa yang sangat menguras pikiran ini. Terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oh iya Pak, bagaimana proses nanti untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya? Sudah. Nanti kami akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Bung Soekarno. Oh iya Pak, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Bagaimana jika Ibu yang memilikinya? Saya tidak punya kain Pak, saya hanya memiliki kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa jika saya gunakan itu untuk bendera merah putih kita? Apa? Buatlah bendera yang sederhana. Baiklah Pak. Dan iya, Ibu punya ide. Bagaimana jika kita namakan bendera Sangsaka merah putih? Piye toh Pak? Bagus. Berarti dengan warna merah putih dengan nama Sangsaka, maka akan menjadi Sangsaka merah putih. Brilliant. Terima kasih Pak. Baiklah, karena Bapak siap-siap untuk membuat pidato esok hari. Pergi. Ini lama banget. Jangan tengok.
Jijik.